Perpindahan kalor. Sentuhkanlah benda panas ke benda yang dingin. Nah, apa yang terjadi? Tentu tak lama kemudian suhu benda panas akan turun, sedangkan suhu benda yang dingin akan naik. Ini disebabkan karena benda panas memberikan kalor kepada benda yang dingin. Jadi, secara alami, kalor berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana kalor dapat berpindah? Nah, ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor secara konduksi. Ini merupakan penggaris yang terbuat dari logam. Jika kamu pegang salah satu ujungnya dan ujung yang lainnya kamu panaskan, apa yang tangan kamu rasakan? Tentu tak lama setelah itu, ujung penggaris yang kamu pegang akan terasa panas. Ini berarti kalor berpindah dari ujung yang panas ke ujung yang dingin. Nah, bagaimana kalor melalui batang logam ini dapat berpindah? Pada bab 3, kamu sudah mengetahui partikel-partikel dalam zat padat, di mana gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga partikelnya hanya dapat bergetar di tempatnya dan tidak dapat berpindah. Awalnya, partikel dari ujung logam yang kamu panaskan bergetar lebih cepat, sedangkan ujung yang kamu pegang bergetar lebih lambat. Nah, partikel-partikel yang bergerak cepat ini menumbuk partikel-partikel yang ada di dekatnya sekaligus memindahkan kalor hingga ujung logam yang kamu pegang yang semulanya getarannya lambat menjadi cepat. Karena itulah ujung logam yang kamu pegang itu menjadi panas. Dari kejadian ini, kalor berpindah dari satu partikel ke partikel tanpa ada yang berpindah. Nah, perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel disebut konduksi. Apakah setiap zat dapat menghantarkan kalor secara konduksi? Nah, coba kamu ganti penggaris tadi dengan kayu. Lalu, panaskan dengan waktu yang sama seperti memanaskan batang logam tadi. Apakah ujung kayu yang kamu pegang terasa panas? Ternyata tidak. Jadi, pada kayu ini tidak terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Untuk lebih memahami perpindahan kalor secara konduksi, mari kita lakukan kegiatan berikut. Letakkan 4 batang yaitu seng, tembaga, besi, dan kaca di atas kaki 3, di mana keempat ujung batang kamu teteskan lilin. Lalu, ujung yang tidak diberi lilin, kamu panaskan di atas pembakar spiritus. Nah, pada manakah lilin yang lebih cepat mencair? Ternyata, lilin lebih cepat mencair pada batang besi, tembaga, dan seng. Mengapa? Karena bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah bahan yang berjenis logam. Sedangkan kaca bukan jenis logam. Nah, benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik disebut konduktor, seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan baja. Sedangkan benda yang sulit menghantarkan kalor disebut isolator. Contohnya, kaca, kayu, plastik, dan air. Itulah sebabnya seperti panci yang ada di dapurmu, pada umumnya terbuat dari tembaga, besi, dan aluminium atau konduktor. Karena bahan-bahan konduktor mudah menghantarkan kalor dari pemanas atau api ke bahan makanan. Dan perhatikan gagang panci, umumnya terbuat dari kayu atau plastik atau isolator.
Karena jika dibuat dalam bahan konduktor, kita akan sulit untuk mengangkat panci itu karena kepanasan.